saya kaget ketika di salah satu konten YouTube disebutkan bahwa di outlet ini, di tempat ini sales perharinya pernah mencapai rekor 5 juta sehari. Nah, diuji coba di 12-an titik di wilayah Bekasi, walaupun yang real bertahan itu mungkin sekitar 4-5 lokasi, karena yang lain lokasi Google-nya kalau ditelusuri kemudian sudah tidak ada outletnya. Memang kalimat bahwa tidak ada bisnis yang abadi itu harus dicerna betul, bahwa itu juga berarti dalam laundry tidak ada lokasi hebat yang abadi. Kali ini saya sedang berada di Yogyakarta, Jalan Seturan. Jalan Seturan ini satu tempat yang sangat ramai, hilir mudik, tetapi bukan jalur cepat, sehingga sangat ideal untuk laundry. Dekat sini, sekitar sini, juga banyak sekali universitas, wilayah kos. Wilayah kos-kosan, elit yang bagus untuk bisnis laundry. Dan kalau Anda lihat di latar belakang saya, ini adalah satu lokasi di mana saya pernah nyuci selama 50 menit pakaian saya ketika saya berada di Jogja. 50 menit itu 25 menit untuk mencuci, 9 kilo, dan 25 menit untuk mengeringkan. Semuanya selesai dengan baik, hasilnya juga baik, karena ini tempat layanan self-service yang dulu memakai brand Cleanpro. Nah, kemudian itu 2017, saya kemudian mencari Cleanpro di Google, dan ternyata di Jogja sudah ada 4 waktu itu. Ya, 4 waktu itu. Dan kemudian terus berkembang. Jadi, awalnya itu di Seturan, kemudian kira-kira 1-1,5 kilo dari sini juga ada, itu di Babarsari, kemudian ada di Jalan Kolombo, dan belakangan mereka buka lagi di arah selatan Sisingamangaraja, kemudian ke Jalan Kaliurang, yang karena saya biasa keliling, saya melihat pertumbuhan outlet-outlet ini secara natural waktu demi waktu. Nah, kemudian juga saya kaget ketika di salah satu konten YouTube disebutkan bahwa di outlet ini, di tempat ini sales perharinya pernah mencapai rekor 5 juta sehari. Bayangkan, sales service 5 juta sehari. Itu mungkin sesuatu yang susah dibayangkan oleh kebanyakan orang. Tetapi kalau kita lihat kekuatan Cleanpro, itu yang saya amati adalah, yang pertama adalah outlet-outletnya yang waktu itu relatif paling nyaman sebagai outlet self-service. Mesinnya banyak, 8, 9, dengan varian yang mesin-mesin komersial yang luar biasa. Waktu cucinya cepat, hanya 25 menit, untuk berat sampai bahkan 24 kilo. Pengeringan pun 25 menit, jadi 50 menit selesai tuntas. Kemudian keunggulannya yang lain adalah lokasinya strategis. Jadi dia selalu cenderung di hook. Belakangan ketika saya pergi ke Semarang, saya melihat juga walaupun brandnya sudah mulai beralih menjadi cuci ekspres, tapi jenis mesin, tampilan, layoutnya itu mengingatkan saya selalu pada Cleanpro. Sebagai, kalau boleh saya katakan, pelopor cuci kering di Yogyakarta, mulai dari Jogja. Berbeda dengan apa yang terjadi di Jakarta, yang dentuman besarnya itu mulai dari apartemen di Kalibata City. Saya kira di Jogja, disinilah Cleanpro lah yang memulainya. Dan keunggulan yang lain adalah harganya sangat kompetitif. Jadi bisa per kilonya bisa hanya sekitar 1.200. Bahkan hari-hari ini di beberapa outlet tadi saya sempat lihat, itu bahkan jatuhnya per kilo Rp800 saja proses cucinya. Jadi harganya sangat kompetitif. Dan tentu saja keunggulannya yang lain adalah Cleanpro, kita lihat dengan mesinnya menggunakan mesin Dexter, itu berarti dia dimulai dengan modal besar. Dexter sendiri tidak jelas distribusinya di Indonesia, jadi tidak gampang. Mereka masuk dari Malaysia.
Jadi kalau kita lihat keunggulan ini, saya tidak pernah membayangkan bahwa di latar belakang saya ini sekarang menjadi outlet yang kosong, outlet yang dipindahkan. Jadi direlokasi. Ketika saya tanya beberapa sumber di Jogja, kemungkinan mesin-mesin di sinilah yang direlokasi ke Jalan Godean. Dan estimasi waktunya mungkin di sini mereka sempat berjalan 4-5 tahun. Jadi mereka kontrak 4-5 tahun, tentu tidak murah, tapi dengan keyakinan yang kuat tentang lokasi itu, tetapi mencapai masa jayanya 5 juta sehari, toh kemudian tidak sustain, tidak bisa bertahan di lokasi itu. Mereka melakukan relokasi. Karena modal besar, ini menjadi hal yang mereka bisa lakukan dengan mudah. Jadi belakangan kemudian di samping dari Jogja, pengembangannya kita bisa, beberapa teman bisa melihatnya hadir di Surabaya, di Jawa Tengah itu di Purwokerto, dan beberapa waktu 1-2 tahun terakhir saya sempat lihat juga di setidaknya pernah diuji coba di 12-an titik di wilayah Bekasi. Walaupun yang real bertahan itu mungkin sekitar 4-5 lokasi, karena yang lain lokasi Google-nya kalau ditelusuri kemudian sudah tidak ada outletnya. Jadi Anda membayangkan satu bisnis laundry yang dengan konsep yang sangat jelas, hanya melayani self-service, waktu itu 24 jam dengan 3 karyawan, 12 jam karyawan pertama, 12 jam karyawan kedua, karyawan ketiga libur. Kemudian di rolling berikutnya, begitu terus. Belakangan karena soal pandemi, terdampak pandemi dan sebagainya, maka kemudian karyawannya dipadatkan menjadi 1 karyawan per hari dengan jam kerja 14 jam, jam 7 sampai jam 9 malam. Dan bergantian, hari ini masuk, besok cuti, hari ini masuk, besok cuti. Dari segi tenaga kerja, ini luar biasa efisien. Terutama tidak ada komplain pakaian tertinggal, pakaian hilang, pakaian tertukar, pakaian rusak, pakaian luntur, itu tidak ada. Karena ini semua dilakukan oleh pemilik pakaian sendiri. Jadi ini keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya sebetulnya kemarin ketika saya lewat wilayah ini, bagaimana outlet sehebat ini, 5 juta sehari pernah bisa tutup, bisa relokasi? Ini satu pertanyaan yang saya ingin kita coba belajar sama-sama, menarik pelajaran sama-sama. Saya duga beberapa hal. Yang pertama adalah karena biaya sewanya dinaikkan, sehingga menjadi tidak rasional untuk dilanjutkan. Ya, tetapi kalau biaya sewa dinaikkan, sementara permintaannya seperti tadi bisa dipertahankan 5 juta sehari, pasti nggak jadi masalah. Tapi mungkin saja kemudian permintaannya juga menurun seiring dengan munculnya pesaing-pesaing. Di jalan ini saya lihat beberapa ada laundry lain, walaupun ada laundry yang sudah ada sejak dulu juga, tetapi ada juga 1-2 laundry yang berkonsep sama, walaupun dengan peralatan yang lebih sederhana, ya. Jadi dengan washer yang home appliance, kemudian dikombinasikan dengan dryer komersial, sehingga modalnya masih bisa lebih affordable, ya, lebih bisa dijangkau. Nah, dengan begitu kita bertanya, kenapa laundry sehebat ini bisa tutup dan relokasi? Pertama tadi soal sewa yang dinaikkan. Kedua, mungkin pemiliknya ingin menjual lokasi ini. Jadi karena bukan milik sendiri, ya selalu ada risiko, selalu harus diperhitungkan siap-siap untuk relokasi. Jadi Clean Pro dan Cuci Express sendiri tidak tutup, tetapi outlet tanda kutip kebesarannya bisa menurun performanya sampai akhirnya direlokasi. Ini dari segi saya kira kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa memang kalimat bahwa tidak ada bisnis yang abadi itu harus dicerna betul, bahwa itu juga berarti dalam laundry tidak ada lokasi hebat yang abadi. Kemungkinan terjadi perubahan macam-macam hal sehingga di lokasi itu yang tadinya sangat menjanjikan, sangat hebat, tapi untuk bisnis laundry kemudian mengalami perubahan. Saya ingat juga ada satu bisnis self-service di Malang dulu juga lokasinya sangat bagus, tetapi begitu satu kali di lokasi itu terjadi banjir, outlet itu kemudian tidak mampu untuk dipertahankan, dilanjutkan. Jadi akhirnya direlokasi juga. Jadi itu yang pertama, bisnis tidak abadi, tidak ada lokasi yang abadi.
Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu punya keterbukaan pikiran untuk melihat kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan, atau memang kita sejak awal membangun kesiapan mental untuk melakukan relokasi-relokasi setiap kali kita menghadapi situasi outlet yang performanya tidak cocok dengan harapan kita. Nah, ini yang saya lihat terjadi juga, dimiliki juga oleh beberapa kawan yang memang pada dasarnya adalah pemain self-service yang tahu bahwa resiko terbesarnya mereka adalah kehilangan ongkos sewa, kehilangan biaya instalasi, dan mereka akan melakukan relokasi kalau di dalam 3-6 bulan target yang ingin mereka capai tidak tercapai. Kemudian hal lain yang bisa Anda pelajari, mungkin Anda pikirkan adalah kalau seandainya Anda punya modal lebih terbatas, maka Anda bisa melihat bahwa cara-cara yang dilakukan oleh orang yang modalnya lebih besar itu bukan cara yang bisa Anda tiru. Tetapi dengan kreativitas, Anda bisa mencoba menapaki jalan yang sama, tetapi dengan modifikasi. Itu sebabnya di Jogja sendiri, laundry self-service bertumbuh secara luar biasa, walaupun sekarang itu tidak lagi terasosiasi kuat dengan Cleanpro atau Cuci Express, tetapi sejumlah brand baru bermunculan. Nah, ini karena sedang di Jogja, kemudian saya mencoba mempelajari dan melihat di beberapa lokasi, dan ini masih proses belajar melihat juga apa yang sedang terjadi di sini. Nah, kalau Anda belajar dari apa yang saya ceritakan tentang Cleanpro, Cuci Express, perkembangannya, tantangannya, dan sebagainya, catatan apa yang menurut Anda paling menarik untuk Anda beri pelajaran untuk Anda, atau Anda rasa sesuatu yang bisa Anda lengkapi dari analisis sederhana yang saya lakukan saat ini? Coba Anda tulis di komen dan berikan masukan supaya kita sama-sama orang-orang laundry bisa sama-sama belajar, makin pinter, makin jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Sukses besar untuk Anda.